Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari 5 orang yang terdiri dari saya sendiri Zainab 17160027 dan selanjutnya Lucy Widatul Sukma 2016007, selanjutnya Laura Novitasari 2016016, lalu Puji Nurniati 2016022 dan yang terakhir itu Albiah Rahmat 2016029. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai titrasi kompleksometri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu titrasi kompleksometri. Kompleksometri adalah suatu cara untuk penetapan kadar zat-zat atau kation yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan suatu komplekson. Titrasi kompleksometri adalah titrasi yang berdasarkan reaksi pembentukan kompleks, misalnya penetapan kadar Ca atau ion logam dengan eta atau garam natrium dari asam etil ademina tetraasetat. Titrasi kompleksometri ini digunakan untuk penetapan kation bervalensi banyak dalam air. Di dalam dunia farmasi, metode ini banyak digunakan dalam penetapan kadar suatu senyawa obat yang mengandung ion logam. Misalnya penetapan kadar MgSO4 logam yang digunakan sebagai laxativum atau ZNO yang digunakan sebagai antiseptik, sehingga kadar logam-logam yang ada di dalam suatu produk farmasi sehingga tepat kadar sesuai standar dan tidak menjadi toksik serta membahayakan konsumen. Pembentukan senyawa kompleks, ion logam dalam pembentukan kompleks tersebut berperan sebagai akseptor pasangan elektron atau penyedia ruang sehingga disebut atom pusat, sedangkan larutan pengkompleks atau titran adalah donor pasangan elektron yang dikenal dengan ligan. Jumlah ligan yang dapat diikat oleh suatu ion logam dinyatakan dengan bilangan koordinasi. Bilangan koordinasinya biasanya berjumlah 2, 4, 6, atau 8. Bilangan koordinasi yang dimiliki oleh senyawa kompleks umumnya berjumlah 4 atau 6. Bilangan koordinasi 4 dijumlahi pada ion Zn+, Cd2+, Hg2+, Pt2+, Pd2+, dan lain-lainnya. Sedangkan bilangan koordinasi 6 dijumpai pada ion Fe2+, Co2+, Ni2+, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah ion logam bertindak sebagai basa atau aseptor pasangan elektron dan ligan sebagai asam atau donor pasangan elektron. Ligan atau donor pasangan elektron harus memiliki paling sedikit pasangan elektron bebas untuk bisa berikatan dengan ion logam. Ligan-ligan yang memiliki sepasang elektron disebut juga dengan monodentat atau unidentat. Amonia adalah contoh dari ligan monodentat. Ligan dengan 2 pasangan elektron disebut juga dengan ligan bidentat. Contoh logam bidentat adalah etildiamin. Ligan ini memiliki 2 pasangan elektron bebas sehingga dapat berikatan dengan ion logam melalui 2 atom nitrogen. Alasan pemilihan eta untuk pembentukan kompleks karena yaitu harganya relatif lebih murah dari yang lain, dapat bereaksi hampir dengan setiap ion logam dari sistem periodik, kompleks yang terbentuk heksadentat sesuai dengan bilangan koordinasi banyak ion logam. Stabilitasnya kompleks paling besar. Selanjutnya itu ciri logam yang mempengaruhi kestabilan kompleks. Yang pertama adalah kekuatan basa dari ligan, yang kedua yaitu sifat-sifat penyempitan, itu pun jika ada, dan yang ketiga efek-efek sterik atau ruang. Selanjutnya, ciri-ciri ion ligan yang mempengaruhi kestabilan ion kompleks. Yang pertama, unsur golongan utama, biasanya membentuk kompleks-kompleks yang labil. Yang kedua, unsur transisi baris pertama, kecuali krom dan kobalt yang membentuk kompleks-kompleks labil. Yang ketiga, unsur transisi baris kedua dan baris ketiga yang cenderung membentuk kompleks-kompleks inert. Selanjutnya, prinsip titrasi kompleksometri.
Untuk penentuan ion-ion logam ini, dengan reaksi etilen diaminitetrasetat dinatrium yang umumnya disebut ETA dengan menggunakan indikator terhadap ion logam yang mempunyai sifat seperti halnya indikator pH pada titrasi asam basa dengan dasar pembentukan kompleks kelat yang digolongkan dalam golongan komplekson. Prinsip dan dasar reaksi dalam penentuan ion-ion logam secara titrasi kompleksometri umumnya digunakan komplekson 3 atau ETA sebagai zat pembentuk kompleks kelat, di mana ETA bereaksi dengan ion-ion logam yang polivalen seperti aluminium, bismut, kalsium, dan tembaga yang membentuk senyawa atau kompleks kelat yang stabil dan larut dalam air. Indikator dari titrasi kompleksometri ini tidak berubah karena perubahan pH, tidak juga karena daya oksidasi titrat berubah, akan tetapi terjadi perubahan karena adanya perubahan PM atau M itu kelat dari logam. Syarat-syarat indikator logam. Yang pertama, warnanya harus sensitif dengan kepekaan yang besar terhadap logam. Yang kedua, perubahan warna pada titik ekivalen tajam. Yang ketiga, perbedaan warna dari indikator bebas dengan indikator kompleks harus mempunyai kestabilan yang efektif, di mana pH titrasi tidak boleh tidak teroksidasi atau tereduksi. Yang keempat, kestabilan kompleks logam indikator harus cukup. Dan yang kelima, ikatan senyawa logam ETA harus lebih kuat daripada logam-logam indikator. Artinya, ikatan logam-logam indikator, logamnya harus dapat direbut oleh ETA. Macam-macam titrasi kompleksometri. Terdapat 4 macam titrasi kompleksometri, yaitu titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi substitusi, dan titrasi tidak langsung. 1. Titrasi langsung. Prinsipnya yaitu ion logam yang berada dalam larutan dititrasi langsung oleh EDTA dengan menggunakan indikator yang sesuai. Perhatian, perlu dilakukan titrasi blanko untuk memeriksa adanya senyawa pengotor dalam hal bereaksi karena pengotor logam dapat bereaksi dengan EDTA sehingga dikhawatirkan dapat membentuk kompleks logam EDTA karena sifat EDTA yang tidak spesifik. 2. Titrasi kembali. Prinsipnya yaitu dilakukan jika penentuan TA secara titrasi langsung tidak mungkin. Penggunaannya A. Digunakan untuk penentuan logam yang mengendap sebagai hidroksida atau senyawa yang tidak larut dalam pH kerja titrasi seperti Pb sulfat dan Ca oksalat. Dan B. Digunakan untuk logam yang bereaksi lambat dengan EDTA di mana pembentukan kompleks logam EDTA terjadi sangat lambat dan labil pada pH titrasi. C. Ada indikator yang sesuai. Yang ketiga yaitu titrasi substitusi. Prinsipnya yaitu A. Dipilih titrasi substitusi jika cara titrasi langsung dan titrasi kembali tidak dapat memberikan hasil yang baik. B. Dipilih jika ion logam tidak bereaksi sempurna dengan indikator logam. C. Stabilitas kompleks logam EDTA lebih besar dibandingkan dengan stabilitas kompleks logam lain, seperti Mg2+, atau Zn2+, Mg EDTA, dan Zn EDTA. Yang keempat yaitu titrasi tidak langsung. Titrasi ini dilakukan dengan cara A. Titrasi kelebihan kation mengendap atau misalnya pengendapan ion sulfat dan fosfat. B. Titrasi kelebihan kation pembentuk senyawa kompleks, misalnya penetapan ion sianida. Masking dan demasking. Masking atau penutup adalah suatu proses di mana suatu zat dapat dirubah sehingga tidak dapat lagi ikut dalam suatu reaksi. Demasking adalah suatu peristiwa zat yang dimasking dikembalikan dalam keadaan semula. Beberapa kation dalam campuran sering dimasking sehingga tidak dapat lagi bereaksi dengan EDTA atau indikator. Ion Cn- paling sering digunakan sebagai masking, memberikan kompleks stabil dengan kation kadmium, zinc, magnesium 2+, kuprum, nikel, argentum, dan platina. Kompleks sianida dengan zinc dapat dimasking dengan larutan formaldehid, asam asetat, atau kloralhidrat. Penambahan tioglikolat akan bereaksi dengan hidrogirum dan kuprum sehingga tidak dapat membentuk kompleks lagi dengan indikator. Jadi, jika zinc dicampur dengan hidrogirum dan kuprum dapat dititrasi secara kompleksometri. NH4F dapat menutup masking. Ca, hidrogirum, dan aluminium sehingga zinc dalam campuran
dengan kalsium, hidrogium, dan aluminium setelah ditambah NH4F. Dapat dititrasi dengan indikator tanpa terganggu oleh kalsium, hidrogium, dan aluminium. Pembuatan larutan baku indikator. Pembuatan larutan natrium indikator 0,01 m lah 1 liter. Ditimbang natrium indikator 4 gram dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 400 ml. Ditimbang 0,1 magnesium klorida 6H2O dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Ditambahkan aqua sampai kedua senyawa membentuk larutan homogen. Kedua larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 1 liter. Adakan sampai tanda batas. Lalu untuk variasi yang digunakan yaitu larutan baku zinc sulfat dan magnesium sulfat. Larutan baku balsamiak pH 10 88 ml NH4OH 25% ditambah 13,5 gram NH4Cl diencerkan dengan air sampai 250 ml. Larutan baku sekunder Na2 indikator 2H2O dan indikator EBT dengan pengenceran 1:100 dalam NaCl kering. Pengaplikasian dalam penentuan kadar zinc sulfat dan magnesium sulfat. Zinc merupakan salah satu logam yang membentuk senyawa kompleks di mana penetapan kadar zinc menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga ditetapkan secara kompleksometri menggunakan dapar amonia amonium klorida. pH dapar kurang lebih 9-10. Lalu ditambahkan dengan indikator EBT dan dititrasi dengan NaE2 EDTA. Untuk penentuan ion magnesium menggunakan indikator EBT, maka ion magnesium akan mengikat indikator magnesium. Menggunakan indikator EBT, maka ion magnesium akan mengikat indikator EBT H3In, menghasilkan kompleks berwarna merah MgIn. Apabila larutan Mg dititrasi dengan DDTA, maka kompleks MgIn akan terputus dan membentuk kompleks MgEDTA yang lebih stabil daripada F kompleks MgIn. Sedangkan in dalam keadaan bebas warna biru dititrasi dihentikan ketika warna biru jelas telah terbentuk. Reaksi yang terjadi yaitu Mg2 ditambah Hin2 biru. Terjadi reaksi Mgin merah ditambah H+. Contoh yang kedua yaitu Mgin merah ditambah H2Y2-. Reaksi yang terjadi yaitu Mgy2- ditambah Hin2- tambah H+. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.